Nah, hari ini kita bicara tentang topik doa. Sama-sama katakan doa. Kita akan ada training doa hari Senin, Rabu, dan Jumat. Saya tahu Tuhan lagi tahu di hati saya. Saya mengajak kita semua datang. Kita akan gerak sama-sama dalam sepakat doa, dalam inti doa, dan ambil waktu ini supaya sama-sama kita bergerak. Saya minta minggu depan siapkan waktunya. Senin, Rabu, Jumat. Pak, saya bisa hari Jumat, datang. Pak, saya bisa Rabu, datang. Pak, saya bisa Senin, Rabu, Jumat. Bagus, datang. Nanti boleh makan risol lebih banyak. Haleluya. Ya. Ayo sama-sama kita bergerak. Ini waktunya kita bergerak. Katakan ini waktunya kami bergerak. Nah, ya jangan banyak alasan lagi. Saya tahu ada banyak kegiatan kita. Saya minta tolong 1 minggu ke depan saja, itu saja. Minggu berikutnya terserah. Ya mau berenang, mau panjat pohon, selah. Tapi minggu ini saya minta datang sama-sama. Ada juga yang bukan bersama dari kita juga akan datang supaya kita sama-sama memahami, bukan cuma pemahaman tapi bagaimana langsung kita praktek doa ini. Ya, saya dan Sister Catherine akan membimbing, akan mengimpartasikan supaya Bapak mulai berdoa, mulai paham tentang kunci berdoa dan bagaimana berdoa dan mengapa berdoa. Ya, baik, kita lihat sebentar sebagai penutup. Kembali ke slide-nya. Berdoa, sama-sama bilang berdoa. Lihat ke depan saja, nggak usah pegang handphonenya, saya akan arahkan kita sama-sama. Baik, yang pertama mari kita baca. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka sama-sama baca 1, 2, 3. Percaya, dimulai dengan percaya, diakhiri dengan berkata-kata. Dimulai dengan percaya, bagaimana percaya kita bangun dengan khotbah firman, pemahaman firman dan sebagainya. Tapi jangan berhenti hanya percaya, tapi mulai kita ngomong, mulai berkata-kata. Ya. Lihat, waktu Roh Kudus turun atas manusia penuh, yang dia kuasai dan gerakan tuh bagian mulut, bagian lidah, bagian berkata-kata. Allah Bapa bicara, Allah Anak bicara, Allah Roh perlu kita untuk mulai berkata-kata. Amin. Amin. Setiap kita, perkataan kita sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Waktu engkau percaya kepada dia dan perbuatannya di kayu salib, maka engkau kudus. Berapa lama kita kudus? Selama-lamanya. Katakan aku percaya, aku kudus selama-lamanya. Jadi mulai hari pakai mulut kita untuk berdoa, jangan diam. Ini waktunya pakai. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Amsal 8, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, akan memakan buahnya. Sayangnya bagian firman ini sering dipakai untuk menakut-nakuti umat Tuhan. Makanya jangan sembarang ngomong, nanti kutuk. Oh enggak. Kalau orang dunia bilang begini, mulutmu harimaumu. Wah, kita katakan enggak, no. Lihat ya, hidup dan mati. Apakah cuma mati saja? Enggak, ada hidup. Kalau saya buang matinya, hidup dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, memperkatakan, menggunakan untuk berkata-kata, maka kita akan makan buahnya. Dalam bahasa sederhana di zaman perjanjian lama saja, mereka sudah tahu ada kuasa dalam perkataan kita. Kita percaya, katakan aku percaya, aku berkata-kata, kuasa Tuhan terjadi. Jadi mulai hari ngomong, untuk rumah tanggamu, untuk hidupmu, untuk uangmu, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu. Mulai ngomong dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah selesaikan. Sekarang aku ngomong Tuhan untuk karirku, untuk masa depanku, untuk rencana bisnisku. Sekarang ngomong. Pakai itu, jangan diam. Ya. Kenapa bisa ngomong? Karena kita percaya. Nah seringkali percaya kita diganggu oleh setan. Nanti kita bicara. Tapi hari ini saya bilang gini, mari mulai berdoa. Mari mulai berkata-kata. Bilang amin. Ada 9 karunia, lihat, ada 9 karunia Roh Kudus. Lihat ya. Hikmat, pengetahuan, iman dalam diri kita. Kemudian kita mulai berpraktek, menyembuhkan, mujizat, menubuatkan atau meneguhkan. Bagaimana cara kita bikin mujizat dalam tanda kutip? Dengan ngomong. Makanya kalau orang sakit, masa kita tengok? Ya nggak bisa. Mesti diomongkan dalam nama Yesus. Misalnya menikahlah, Christmas. Oh nggak mau dia, masih kuliah. Oke. Nggak mau dia, gini. Oke, Kak Vera menikah di sini depan sama siapa terserah Kak Vera ya. Saya tanya, apakah engkau Koko, wah ini buatan Koko nih ya, mau menerima
Vera sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya, suaminya cuma nangis begini. Jadi nggak kawinnya? Enggak, mesti ngomong. Ya, amin, amin. Jadi mulai hari ini pakai mulut kita, pakai perkataan kita, karena kita sadar ada kuasa di mulut kita. Katakan, aku percaya kuasa Tuhan terjadi lewat perkataanku. Ah, ini loh. Kalau Batak bilang baba, cangkem juga bilang. Apalagi orang Hokkien bilang apa nih? Sui, cuy, ya. Cuy, gitu ya, cuy. Ya, ayo kita pakai ya. Nah, Yakobus bilang begini, coba kita sama-sama lihat. Kuasa perkataan. Yakobus bilang begini, 1, 2, 3. Doa orang yang benar. Tuh, kesimpulannya lihat. Perkataan orang benar, kuliah bilang aku mau kuliah gitu, kerja bilang masa depan begini, mesti ngomong dari sekarang. Ya, lihat besar kuasanya dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Siapa yang ngomong begini? Kita lihat sama-sama baca. Yuk, 1, 2, 3. Elia dan ia sungguh-sungguh waktu kau memperkatakannya karena kau percaya kepada dia. Sungguh-sungguh ngomongnya. Suamiku pasti dipulihkan. Percaya kepada Yesus. Suamiku akan dapat ngomong karena percaya. Tapi Pak, kan saya kurang banyak baca firman. Tuh lihat tuh. Manusia biasa. Bilang sama-sama manusia biasa. Bukan biasa manusia. Karena kalau biasa manusia kan kadang-kadang nggak tahu apa dia. Manusia biasa ini. Yang mungkin baca firmannya belum tamat, belum khatam ngajinya. Yang bahasa rohnya belum pas tonasinya, belum bahasa roh mungkin. Atau kadang ngantuk orang khotbah, atau kadang nggak gereja, atau manusia biasa. Mungkin biasa bikin dosa, perbuatan salah. Mungkin biasa tipu orang, biasa pokoknya. Saya rubah, manusia biasa-biasa baik. Berapa banyak suka merasa nggak layak? Enggak. Manusia biasa di sini kalau kita lihat adalah tentang Elia. Elia itu mewakili kita, orang yang benar. Katakan orang benar. Atau orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan jadi kudus, jadi benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan dia. Orang biasa-biasa kata dunia ini adalah orang-orang kesayangan Tuhan loh. Tahu Bapak Ibu bagaimana dia memiliki engkau? Enggak bayar loh, bukan cuma bayar. Bukan baterai, bukan tukar. Enggak tukar barang. Dia beri nyawanya untuk kita semua. Jadi begitu berharganya kita semua, dia taruh kuasanya supaya kita mulai pakai perkataan kita untuk membawa kehidupan bagi banyak orang. Yang paham bilang amin. Nah berikutnya lagi pertanyaan penutup, lihat. Bagaimana kita berdoa? Sampai kapan aku berdoa? Apakah berkali-kali Pak? Tadi kata Ko Willem ya, kapan? Jadi sampai kapan Pak? Nah ada banyak pemahaman tentang hal ini, tapi saya bawa kita lihat salah satu ayat firman Tuhan saja. Matius 21 ayat 21 dan 22. Matius 21, 21, 22 bilang begini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau buat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan hal itu akan terjadi. Yang kuning, 1, 2, 3. Dan saya baca dalam versi Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya, ini juga doa Yabes sama. Yabes itu manusia biasa. Yabes itu tidak punya hak atas warisan. Dia itu bukan anak istri yang sah, bukan anak istri yang pertama, kedua, ketiga, enggak. Dia anak dulu zaman itu, jangan sekarang ya, anak gundik. Jadi Yabes itu hanya nunggu dikasih, tidak boleh minta. Kalau diminta kurang ajar, diusir dari rumah. Sudah dia anak gundik yang tidak dihitung, namanya pun tidak pakai nama bapaknya, nggak pakai dia. Kemudian dia penyakitan, habis lah sudah. Udah sial, jatuh, apalagi ketimpa tangga, terus ada kaleng cat. Kaleng cat isinya, akan kita mendramatisir lah pokoknya. Makanya sial kali Yabes. Tapi lihat Yabes. Yabes tahu dia anak Yehuda. Dia anak bapaknya. Keturunan Yehuda yang tadi nanti mendatangkan Yesus. Dia bilang gini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Dia berani meminta sesuatu
yang sebenarnya secara logika tidak akan mungkin dia terima. Saya mau tanya, ada berapa orang di perahu yang digoncangkan oleh badai? Yang ditolong Yesus, ada berapa orang? Gak tahu Pak, belum pernah hitung. Ya, kira-kira banyak orangnya. Para murid kan? Benar kan? Para murid kan? Saya tanya, berapa orang yang jalan di atas air? Siapa namanya? Tahu kenapa beda dengan yang lain? Yang lain gak berani minta. Petrus, he asked for that one. Make me walk on the water. Ush. Itu mohon maaf ya, waktu dia ngomong begitu, Bapak di surga lagi duduk, langsung, kurang ajar, siapa yang ngomong gitu ya? Oh, jadi Tuhan Bapak, jadi Tuhan dia. Terpaksa dalam tanda kutip dia buat mujizat. Petrus naik di atas air. Mungkin kau bilang, Pak, logikanya nggak boleh Pak. Penyelidikan begini Pak, hasil ronsen begini Pak, kenyataan begini Pak. Engkau mungkin seperti yang lain, terlalu banyak permisifnya. Tetapi lihat Petrus. Di atas sesuatu yang dia sudah tahu persis gak mungkin. Dia bilang kalau engkau itu suruh aku. Permintaan Petrus itu terpaksa membuat Yesus jadi Tuhan bagi hidupnya. Amin ya. Dia minta sesuatu yang bukan standar manusia. Standarnya tuh Tuhan. Dan itu membuat Tuhan tertarik Bapak Ibu. Bilang amin. Nah kalau kita baca di sini kan, saya bilang begini, ini secara studi teks ya, sedikit ilmu teologi ya. Ada tiga kali perkataan say dalam bahasa asli ya, bahasa Yunani ya. Ngomong gitu, 3 kali ngomongnya. Itu bentuknya imperatif, berulang-ulang ya. Bentuk imperatif artinya bentuk kata atau kalimat yang belum selesai, belum sempurna. Sesuatu yang perlu dilakukan berulang-ulang. Jadi waktu Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kalau berkata, jadi Yesus kan, ayo ngomong, doa tuh terus, jangan berhenti. Karena belum selesai. Yang paham bilang amin. Kembali kepada Elia, waktu dia berdoa, setelah dia bunuh semua nabi, kan dia doa. Dia berdoa, sujud, dia bilang sama anggotanya, siapa namanya? Mergahau. Anggotanya, geng, tengok dulu ada gak tanda-tanda hujan? Pergilah anggotanya tengok kan. Balik lagi, tak ada bos. Langit cerah, tak ada awan. Dia doa lagi. Pergilah, tengok lagi. Berapa kali diminta oleh Elia? 7 kali. Kalau para nabi bilang 7 tanda penggenapan. Oh, oke lah ya. Dan muncul apa namanya? Awan setelah telapak tangan. Ini saya versi yang lain, sisi yang beda. Kalau para pendoa akan bilang tanda yang kecil. Menjelang hujan yang lebat. Saya bilang amin. Tapi boleh gak saya bilang begini? Capek bujangnya bolak-balik. Capek kan? Daripada bosnya sibuk. Adalah bos, sikit aja bos. Kira-kira begitu bahasanya. Sikit tanda. Kan ngenyek bujangnya itu. Bujangnya bilang, kau nih macam betul aja. Suruh-suruh orang, tidak ada apa-apa kok. Daripada bolak-balik terus kan bujangnya capek kan? Ada bos, sikit. Sebenarnya pernyataan bujangnya itu, bahasa saya, itu ngenyeknya Elia loh. Mengintimidasi Elia loh. Menghina iman Elia loh. Berapa banyak kita waktu kita mulai berdoa. Minta sesuatu yang ilahi yang Tuhan. Mulai muncul tuh. Nggak tahu diri minta yang besar. Ngaca. Dia nggak tahu rumah kita kaca semua kan. Waktu kita minta sesuatu yang out of the box tadi. Mulai muncul pikiran. Sadar geng. Kau tuh orang miskin geng. Kau tuh tidak ada urat geng. Tidak ada kut. Nggak ada tulang gitu. Nggak akan mungkin lah. Dari tampangmu mana mungkin. Kayak gitu kan. Apalagi kalau yang ngomong tuh terlihat orangnya kan. Kata aku Pak. Aku doa loh Pak. Supaya aku nanti kuliah ke Singapura Pak. Beasiswa Pak. Tampang kau mana bisa lah Kris. Bahasa Inggris nggak bisa. Dengar orang bahasa kau mabuk. Macam mana kau mau ke sana. Ini kan menghina kan. Dan banyak kita yang gara-gara hinaan awan setelah telapak tangan, kita berhenti berdoa loh. Coba cek dulu. Kelamaan apa? Udah lama aku doa Pak, nggak ada jawaban. Tapi saya mau bilang kita pagi ini sebagai penutup, mari kita berdoa. Amin. Senin, Rabu, Jumat kita ngomong bahas langsung praktek. Ngomong prinsip, langsung praktek. Saya akan taruh skill ini kepada Bapak Ibu.
Sehingga ke depan kalau doa di rumah, doa sama-sama berbeda. Bahkan yang doa tiap minggu di sini juga beda doanya. Jangan sama lagi. Nanti ada prinsip saya bagikan. Ini waktunya kita gerak sama-sama. Sampai nanti kita lihat, wah kejadian Pak. Iya. Dan kita saksi. Sehingga membangkitkan banyak orang juga untuk mulai percaya dan mulai berdoa. Yang paham bilang amin. Sekalipun telapak tangan tuh menghina dirimu, bilang enggak aku percaya. Alkitab bilang Elia menghadapi ucapan telapak tangan, dia enggak marah loh. Dia begini, kau ini menghina, enggak. Siap, kau siap-siap ya, nanti hujan besar akan terjadi. Loh, bujang tuh ngenyek dia loh. Wah, bingung bujangnya, kok bosku kok semangat itu. Alkitab mencatat hujan besar terjadi Pak. Setelah 3,5 tahun tidak hujan, hujannya besar sekali terjadi. Sampai Ahab itu basah Raja Israel. Kalah lari kudanya, tapi Elia pakai mobil Tuhan, pindah, mendahului daripada Ahab. Saya berdoa, sekalipun intimidasi banyak, sekalipun banyak bilang, woi ngaca, woi doa, woi, mana mungkin lah, enggak, bilang enggak, aku percaya, terima kasih bos, berarti emang waktu penggenapan akan segera, bilang gitu aja. Dan terus berdoa karena percaya, aku berkata, sama-sama katakan 1, 2, 3, aku percaya. Aku berkata-kata. 1, 2, 3. Aku percaya, aku berkata-kata. Lagi. Aku percaya, aku berkata-kata. Tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama yuk.